Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masih tentang kewajiban jangka panjang, yang mana minggu yang lalu saya jelaskan tentang hutang obligasi. Nah, sekarang saya jelaskan ada dua topik, yaitu tentang wesel bayar yang jangka panjang, ya, yang waktu kita bahas kewajiban jangka pendek kita juga membahas wesel bayar tapi jangka pendek. Sekarang kita bahas wesel bayar yang jangka panjang, dan yang kedua bagaimana kalau wesel bayar maupun utang obligasi itu kita lunasi. Oke, sekarang topik yang pertama yaitu wesel bayar atau notes payable. Long term notes payable di sini sebetulnya hampir sama dengan wesel bayar jangka pendek, cuma bedanya adalah waktu, ya. Jadi hampir sama, janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan. Akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang ini agak berbeda dengan yang jangka pendek. Nah, kalau yang jangka panjang ini perlakuan akuntansinya sama persis dengan utang obligasi. Maka saya jelaskan lebih dulu utang obligasi, ya. Jadi mulai dari pengakuan harga jual, kemudian jika ada selisih antara nominal dengan harga jual akan muncul premi atau diskonto. Premi dan diskonto itu akan kita amortisasi. Jurnalnya juga persis dengan utang obligasi, cuma berbedanya kalau kita mengakui itu ada utang obligasi, kita pakai akun utang obligasi gitu. Tapi kalau kita pakai transaksi utang wesel, maka kita pakai utang wesel atau wesel bayar. Jadi wesel bayar ini dinilai sebesar pada nilai sekarang atau present value dari arus kas, bunga, dan pokok masa depan. Jadi sama persis dengan obligasi yang kita terangkan minggu yang lalu, di mana setiap premi dan diskonto itu harus diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Kemudian ini contoh dari utang wesel. Jadi ada beberapa contoh ini, misal milik AB Smith, ya, milik AB Smith, ya. Ini contoh. Ini juga sama dari sisi penerima, pembuatnya adalah AB Smith yang melakukan utang, penerimanya dari piutang itu Southern Company, ya, sebesar berapa? $50.000 selama berapa bulan, yaitu selama 6 bulan, ya. Ini contoh saja, ini juga contoh juga, ya. Oke, sekarang ada beberapa kemungkinan untuk wesel bayar, ya. Walaupun sama dengan utang obligasi, saya coba menjelaskan. Kita mengetahui tentang wesel bayar jangka pendek juga kita ada tanpa bunga dan berbunga. Jangka panjang juga sama. Jadi wesel bayar jangka panjang itu ada yang berbunga dan tidak berbunga. Ini saya contohkan jika wesel bayar diterbitkan pada nilai nominal. Saya contohkan langsung pakai kasus, yaitu tanggal 1 Januari 2019 PT AAA menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 100 juta dengan bunga 10% dan periode jatuh temponya 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. Nah, ini yang berbunga. PT AA melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Nah, kita coba lihat tanggal 1 Januari ini PT AA baru menerbitkan wesel bayar. Berarti dia menerima uang sebesar 100 juta, kreditnya wesel bayar. Jadi karena harga jualnya sama sebesar nilai nominal. Ini saya contohkan sama sebesar nilai nominal. Maka saat melakukan pembayaran bunga, ya, bunganya 10%, 10% dari 100 juta yaitu 10 juta, yaitu beban bunga, kreditnya kas. Ini jika langsung kita bayar. Oke, ini yang paling mudah, ya. Jadi wesel bayar diterbitkan pada nilai nominal. Nah, sekarang kalau wesel bayar tidak diterbitkan pada nilai nominal. Nah, ini yang sama dengan utang obligasi. Ini saya contohkan yang pertama, wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes.
Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan present value atau harga jual sebagai diskon yang diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Jadi tetap kita mengakui adanya present value sekarang, berarti present value itu kan membutuhkan suku bunga pasar. Suku bunga pasar selalu ada, tetapi wesel itu tidak berbunga. Jadi perusahaan tidak melakukan pembayaran bunga ya. Jadi ini hampir sama, cuma tidak ada bunganya. Saya contohkan langsung dengan baik kasus, yaitu tanggal 1 Januari 2020 PT BBB menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 500 juta. Ya, jadi nilai nominal di wesel itu sebesar 500 juta dengan periode 5 tahun seharga 296.725.664. Nah, ini present value-nya sudah ditentukan, harga jual sesuai kesepakatan ternyata 296. Nah, dari harga jual atau present value sebesar 296.725.664 itu mengandung suku bunga implisit dalam wesel bayar tersebut sebesar 11%. Nah, 11% ini dari mana? Ya dari present value ini kita cari kalau nilai nominal 5 tahun ke depan 500 juta, maka mengandung suku bunga pasar implisit 11 juta. Jadi yang ada suku bunga pasar ya, bukan suku bunga utang weselnya. Di weselnya tidak tertera bunga. Yang diminta, siapkan jurnal yang perlu dicatat PT BBB pada tanggal 1 Januari 2020, 31 2020, kemudian 31 Desember 2021, begitu juga sampai lunas sampai 5 tahun ke depan ya. Tapi ini saya minta hanya 2 tahun. Oke, untuk membuat jurnal kita buat tabel amortisasinya, karena kita mengetahui bahwa antara nilai nominal 500 juta dengan nilai sekarang 296 harga jualnya itu lebih rendah daripada nilai nominal. Jadi harga jual lebih rendah dari nilai nominal, maka akan muncul diskonto. Diskonto ini kita coba buat tabel amortisasinya supaya nanti kita mudah untuk membuat jurnalnya. Jadi tanggal 1 Januari 2020 ini sebesar harga jual. Jadi caranya persis seperti utang obligasi. Jadi akhir periode kita tidak bayar bunga karena memang wesel bayar ini tidak berbunga. Tetapi beban bunga pasarnya kita hitung 11% dari nilai yang tercatat dari wesel. Kemudian diskon diamortisasi karena sebelumnya tidak ada, maka kita sebesar 32 ini kita coba masukkan. Jadi nilai tercatat weselnya maka kita tambahkan, karena diskonto kan berarti kita tambahkan. Jadi kalau kita buat lengkap 5 tahun, nanti nilai tercatat dalam wesel sebesar nilai nominal, yaitu sebesar 500 juta. Karena ini saya minta hanya 2 tahun, berarti saya cukup membuat 2 tahun. Tanggal 1 Januari 2020 jurnalnya saat kita menjual utang wesel kita, maka perusahaan kita menerima uang ya sebesar harga jual. Kemudian weselnya tertera nilai nominal 500 juta. Selisihnya karena harga jual lebih rendah dari nilai nominal, maka muncul diskonto wesel. Jadi persis seperti utang obligasi, cuma biasa kalau utang obligasi di sini diganti diskonto obligasi gitu ya. Kemudian tanggal 31 saat memang kita mengakui ya, bukan membayar, mengakui adanya suku bunga pasar, maka kita masukkan beban bunga wesel, kreditnya diskonto wesel. Kenapa ada seperti ini, katanya weselnya tanpa berbunga ya. Ini untuk mengakui adanya amortisasi diskonto. Ya, begitu juga tanggal 31 Desember 2021 sebesar 36.230.204. Begitu seterusnya, tahun 2022 kita harus ngitung dulu amortisasinya baru bisa membuat jurnal. Tahun 2023, 2024 juga sama. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau tadi wesel tanpa berbunga, kalau ini wesel berbunga. Nah, ini sama persis dengan utang obligasi. Jadi akuntansi pada wesel bayar dengan kupon. Jadi bahasa kupon itu sebetulnya sama dengan bunga obligasi, bunga wesel gitu ya. Jadi bunga yang tertera di dalam sertifikat obligasi atau di dalam surat weselnya.
Jadi akuntansinya ini serupa dengan akuntansi pada obligasi. Jadi kalau ini sama plek gitu ya. Jika terdapat diskon atau premium, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur wesel bayar dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Jadi sama persis. Karena sama persis saya tidak menjelaskan, jadi nanti langsung kita latihan contoh-contoh. Oke, sekarang ada beberapa kemungkinan. Jadi wesel khusus ini ada beberapa situasi wesel khusus. Yang pertama, bagaimana kalau wesel itu diterbitkan untuk properti, barang dan jasa. Jadi, misal perusahaan membeli suatu properti, dia tidak bisa membayar, kemudian dia menerbitkan utang wesel. Begitu juga membeli barang dan jasa, ada transaksi tawar-menawar, suku bunganya disepakati gitu ya. Kemudian kita menerbitkan utang wesel. Nah, ini juga kemungkinan ini terjadi. Ketika melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti, barang atau jasa di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum itu dianggap wajar, kecuali ya, artinya suku bunga yang disepakati wajar, kecuali yang pertama, di dalam utang wesel tidak dicantumkan suku bunga. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, suku bunga tercantum tidak masuk akal ya, artinya terlalu tinggi dengan suku bunga pasar atau mungkin terlalu rendah gitu ya. Tapi kalau rendahnya agak sedikit gitu bisa diakui sebagai masuk akal gitu. Kemudian nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk item serupa atau dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Nah, untuk pemilihan suku bunga, jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan belum ada pasar tersedia untuk wesel tersebut, artinya properti ini sebagai tawar-menawar, ternyata tidak ada patokan harga pasar gitu ya. Barang dan jasa juga sama, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan atau imputation ya di dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Jadi harus kita perkirakan dan itu disepakati. Nah, pemilihan suku bunga ini dipengaruhi berbagai hal, yaitu yang pertama, suku bunga yang berlaku untuk instrumen yang sama-sama properti, coba suku bunga pasar atau suku bunga yang tertera dalam properti umumnya berapa, ya, itu bisa kita pakai. Kemudian faktor seperti perjanjian pengikat, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Ya. Bisa juga suku bunga ditentukan dalam tawar-menawar yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Itu kemudian kemungkinan yang lain ada wesel bayar mortgage ya. Jadi ini merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjaman atau sebagai jaminan gitu ya. Ini yang mayoritas terjadi ini. Jadi wesel bayar mortgage ini bentuk paling umum untuk wesel bayar. Dapat dibayar penuh saat jatuh tempo atau angsuran. Biasanya pakai bunga tetap atau bisa juga pakai bunga rata-rata ya. Itu mungkin terkait dengan topik yang pertama tentang utang wesel ya, karena tadi ada sudah sama persis dengan utang obligasi, saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk topik yang kedua, yaitu pelunasan kewajiban jangka panjang, baik obligasi maupun utang wesel. Jadi caranya sama, cuma bedanya kalau memang soal itu obligasi ya kita pakai obligasi. Kalau soal tersebut pakai wesel ya kita pakai wesel. Oke, sekarang ada beberapa kemungkinan. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Kalau pelunasan pas jatuh tempo berarti pelunasannya sebesar nilai nominal ya, sebesar nilai nominalnya, sudah tidak ada masalah lagi. Ini yang kita jadikan masalah jika pelunasan kasnya itu sebelum jatuh tempo ya. Kita mengenal ada harga reakuisisi. Harga reakuisisi itu harga saat pelunasan utang wesel atau utang obligasi kita tuh dihargai berapa gitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Jika harga reakuisisi pelunasannya itu lebih besar dari nilai buku bersih, maka perusahaan akan rugi karena harga reakuisisinya lebih tinggi.
Jika harga reakuisisi lebih rendah dari nilai buku bersih, maka perusahaan untung gitu. Pada saat reakuisisi, premium atau diskon harus diamortisasi sampai tanggal reakuisisi. Reakuisisi ini berarti pelunasan gitu ya. Jadi pengakuan kembali. Jadi utangnya kita lunasi. Oke, saya pakai contoh saja. Yang pertama, misal tanggal 1 Januari 2018, PTC menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta. Suku bunganya 8% semi annual. Berarti 8% kalau ada semi annual itu berarti setengah tahun. 8%-nya itu untuk setengah tahun. Pada periode jatuh tempo yaitu 4 tahun. Nah, kalau bunganya dibayar setengah tahun ya atau 1 tahun 2 kali, berarti jatuh temponya ini kan 4 tahun. Nanti mempengaruhi N. N-nya berarti 4 kali 2 karena 1 tahun dibayar 2 kali ya. Jadi ada N-nya nanti 8. Suku bunga pasarnya 10%. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2020 perusahaan melunasi kewajiban jangka panjang tersebut. Oke, kita cari harga jualnya dulu. Kita tentukan apakah harga jualnya lebih rendah atau lebih besar dari nilai nominal sehingga akan muncul diskonto atau premi yang itu nanti kita amortisasi sehingga saat 1 Januari itu sebetulnya nilai buku utang wesel atau utang obligasi itu berapa. Ya, baru kita bandingkan dengan pelunasannya. Oke, kita hitung dulu dari present value nilai nominal. Ini kita pakai suku bunga pasar 10%-nya ini kan 1 tahun. Kalau setengah tahun berarti 5%. Ini kita pakai 5%, 0,05. N-nya adalah 8. N-nya 8. Karena apa? Jangka waktu 4 tahun, kita bayar 1 tahun 2 kali, berarti 4 kali 2, 8. Ya, muncul 334.419.681. Kemudian present value pembayaran bunga atau pembayaran kupon itu sebesar 129. Sehingga harga jual obligasi 467.683.936. Berarti harga jual obligasi lebih rendah dari nilai nominal. Karena lebih rendah maka muncul diskonto. Nah, diskonto ini kita amortisasi. Ya, kita amortisasi, caranya persis. Saya nggak menjelaskan lagi kenapa bisa buat tabel seperti ini. Tidak, kita langsung aja tanggal 1 Januari 2020 ternyata kita lunasi sebelum jatuh tempo. Jatuh temponya kan 1 Januari 2022 ya. Ini kita buat 1 tahun 2 kali. Jadi 1 Januari, 1 Juli gitu ya. Karena diminta 1 tahun 2 kali gitu. Jadi ini ternyata 1 Januari 2020 kita buat tabel amortisasi. Nilai bukunya 482.270.247. Nah, kita coba lihat berapa pelunasannya berapa. Nah, 2 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2020, PT CCC menarik seluruh obligasi. Jadi dia lunasi, ditarik mana utang saya lunasi semua dengan komposisi 101%. Dan membatalkannya ya tidak dijual lagi, ya sudah dilunasi gitu. Berarti kita harus cari harga reakuisisi atau harga penarikan kembali tadi, yaitu 500 juta nilai nominalnya kali 101%, yaitu 1,01. Ternyata harga penarikannya tadi 505 juta. Kalau kita bandingkan dengan nilai buku obligasi yang ditebus 1 Januari 2020 kan 482 juta. Berarti harusnya kita melunasi 482, tetapi karena kita ingin melunasi lebih cepat dan disepakati pelunasannya 101%, maka kita harus memberikan kepada pemegang obligasi maupun wesel itu lebih tinggi dari nilai bukunya. Harusnya bayar 482, tetapi sesuai kesepakatan perusahaan harus bayar 505. Berarti perusahaan rugi. Jadi ada kerugian pelunasan obligasi. Bagaimana jurnalnya? Saat pelunasan yaitu utang obligasi dilunasi sebesar nilai nominal, jadi sebelah debit. Kemudian ada kerugian 22, kerugian selalu di debit. Kreditnya adalah diskontonya ini 17 juta kita dapatkan dari
penjumlahan mulai dari 1 Juli 2018 ya, ini ya diskonto amortisasi, ini kita jumlahkan 3.384 ditambah 3.553 ditambah 3.731 ditambah 3.917.631. Kalau kita jumlahkan sebesar 17.729.753. Ini kalau diskonto kan saat ada diskonto kita mengakui debit. Kalau kita kurang kita lunasi, otomatis diskontonya kan harus kita hilangkan. Maka kita taruh kredit. Kreditnya apa? Kita mengeluarkan uang karena kita melunasi ya. Jadi kreditnya kas sebesar harga pelunasan yang telah disepakati, yaitu 505 juta. Nah, itu ya, ini jadi pelunasan. Ini saya contohkan obligasi. Wesel juga sama, caranya persis ya. Nah, ini ada contoh, nanti kita diskusi lewat WA Group. Jadi ini saya contohkan wesel bayar, tapi caranya persis, dicoba aja ya. Kemudian bagaimana kalau saya melunasi itu dengan saya tukar dengan aset atau sekuritas yang lain? Nah, ini boleh aja. Jadi utang obligasi atau utang wesel bayar saya lunasi, tapi saya barter, tukar dengan aset yang lain ya. Jadi kreditor harus mencatat, ini caranya akuntansinya, yaitu kreditor harus mencatat aset non kas yang tadi kita barterkan atau kita tukarkan. Aset yang kita tukarkan harus kita catat ya, dan kita nilai wajarkan harga pasar aset yang kita tukarkan untuk pelunasan utang obligasi atau utang wesel itu berapa, harus kita nilai dulu. Kemudian sisi debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Oke. Saya contohkan langsung, Bank E meminjamkan uang senilai 500 miliar kepada PT F, yang kemudian PT F digunakan untuk membangun apartemen. Karena rendahnya minat atas kepemilikan apartemen, PT F tidak dapat melunasi kewajiban atau wesel bayarnya. Bank E setuju untuk menerima bangunan apartemen PT F dengan nilai wajar 400 miliar untuk pelunasan seluruh kewajiban PT F. Nilai buku apartemen menurut catatan PT F 550 miliar. PT F mencatat transaksi pelunasannya bagaimana? Nah, jadi PT memberikan pinjaman 500 miliar. PT F ya yang pinjam digunakan untuk apartemen. Karena rendah minat, akhirnya dia nggak bisa menjual gitu ya. Kemudian kita PTS setuju untuk menerima, ya udah ini apartemennya kasihkan kami saja sebagai bentuk pelunasan gitu ya, dengan nilai wajar 400. Kemudian nilai buku apartemen itu sebetulnya kalau dibuat nilai buku yaitu 550 miliar. Maka saat pelunasan PT F mencatat pelunasannya bagaimana ya. Jadi wesel bayar ke PT E 500 miliar, kemudian apartemennya seharga 550, keuntungan pelunasan utangnya 100 ya. 100 dari mana? Karena kita PT F itu hutang sebesar 500, kemudian nilai buku atau harga wajar apartemen itu 400. Jadi 500 dikurangi 400 ketemu 100. Kemudian kerugian pelunasan apartemen itu 150. 150 dari mana? Yaitu nilai wajar 400 ya, nilai wajar 400. Kemudian nilai buku apartemen 550 ya. Jadi harga pasar apartemen itu cuma 400. Tetapi nilai buku sesuai catatan PT F itu 550. Maka ini zonanya seperti ini. Kemudian pelunasan dengan persyaratan modifikasi ini juga bisa terjadi. Artinya apa? Ada pengurangan suku bunga nominal, perpanjangan jatuh tempo. Misal ini saya perpanjang lagi gitu bisa. Pengurangan nilai nominal utang ya, kemudian pengurangan suku bunga, pengurangan atau penangguhan dari bunga yang menjadi kewajiban itu. Oke, saya contohkan langsung aja pakai kasus. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT G melakukan kesepakatan modifikasi dengan PT H.
yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Bank G ya melakukan restrukturisasi pinjaman dengan nilai nominal 200 juta. Disepakati mengurangi nilai nominal obligasi 180 juta, kemudian memperpanjang tanggal jatuh tempo dari 31 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2020. Kemudian mengurangi suku bunga dari 12% ke 8%. Mengingat kesulitan finansial PTH, suku bunga pinjaman pasar PTH itu 14%. Maka dari contoh ini kita buat pelunasannya. Dalam IFRS mengharuskan modifikasi untuk menghitung sebagai pelunasan wesel lama dan penerbitan wesel baru yang diukur sebesar nilai wajar. Jadi wesel lama dianggap sudah lunas, muncul wesel baru kalau ada modifikasi seperti tadi ya. Kita coba hitung ya yang untuk wesel baru atau arus kas yang direstrukturisasi tadi nilai nominalnya ke 180 juta. Ini dengan nilai nominal dikurangi 108 ini wesel baru, ini nilai par 200 itu wesel lama gitu ya. Kemudian kita buat suku bunga pasarnya 14% karena ini 1 tahun sekali, jangka waktunya diperpanjang dari 31 Desember 2018 ke 2020. Jadi jangka waktunya 2 tahun. Nah, ini ya. Jadi ketemu present value-nya 162. Padahal tadi nilai wajar wesel baru 180, jadi muncul diskonto lagi gitu ya. Nah, jadi ini bunganya ya 8% ya. PTH mencatat jurnal atas restrukturisasi itu seperti apa? Karena muncul diskonto ya, kita anggap wesel lama terlunasi 200 juta, muncul wesel baru 180 juta, muncul diskonto 17 dari mana? Selisih antara 180 juta ini ya dengan 162 sebesar harga jual. Jadi sama persis dengan utang obligasi atau wesel yang tadi kita bahas. Nah, keuntungan pelunasan wesel ini kita coba melihat dari selisih antara saat pelunasan ini ya dari 200 ya wesel lama itu harganya 200 kena diskonto 17 tapi wesel baru hanya 180. Jadi kita untung pelunasan weselnya 37. Ini dari pihak PTH. Sehingga kita buat jurnal amortisasinya seperti ini ya, muncul itu ya. Itu mungkin pertemuan kali ini ya, kita nanti ada soal yang tadi kita diskusikan lewat WA group. Itu mungkin dari saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.